Terima kasih Pak Lutfi atas apa namanya itu usahanya untuk merekam ya. Jadi ini CV dari Mas Suryo. Jadi Mas Suryo ini merupakan salah satu alumni kita ya. Bisa dikatakan sebagai alumni berprestasi kita ya, yang dulu ya kita termotivasi dari beliau ya, jadi gitu. Dan beliau ini dari jurusan Applied Statistik. Nah, kalau boleh saya mention ya Mas Suryo ya, dulu beliau ini adalah mahasiswa berprestasi dengan menjuarai kejuaraan ya internasional dan juga memiliki GPA apa ya sempurna gitu ya di KPM itu jadi gitu. Nah dan sekarang eh, beliau melanjutkan apa namanya itu aktivitasnya di BPS ya Mas ya Badan Pusat Statistik Indonesia jadi gitu. Dan juga beliau lulusan dari STIS ya, STIS ya, angkatan sama kayak saya ya, angkatan 2012. Nah, kita seumuran Mas Suryo. Dan juga beliau juga apa namanya itu pernah mendatangi beberapa macam short course ataupun sebagai visiting student di beberapa apa namanya itu kampus gitu ya. Dan juga dari segi profesional beliau itu selaku statistician gitu ya, orang yang menghandle data-data gitu ya. Dan juga yang paling penting ya, publikasi beliau juga sangat, sangat banyak, termasuk juga konferensi yang beliau lakukan juga sangat banyak sekali, Masya Allah. Dan yang paling penting ini ya dari segi kejuaraan beliau jangan ditanya lagi ya. Beliau dari segi orang statistik itu sangat berprestasi sekali gitu ya. Beliau sangat banyak sekali apa namanya itu awardnya di sini. Salah satunya di Call for Paper untuk beberapa macam kejuaraan dan juga yang terbaru kemarin ya Mas Rio baru pulang ya Mas ya. Masya Allah mengharumkan nama Indonesia di mana Mas? Di Belanda, Belanda. Belanda ya, Masya Allah. Baru pulang dari Ya. Belanda dan Alhamdulillah juara satu juga di sana. Apa namanya itu, saya lupa juga. Mungkin nanti kalau ada waktu untuk sharing sedikit bisa sampaikan itu. Tapi yang jelas ini profil beliau ya, Masya Allah apa namanya itu, beliau itu sangat berprestasi jadi gitu ya. Nah ini menjadi apa namanya itu inspirasi bagi kita semuanya agar mahasiswa Indonesia bisa loh jadi gitu untuk berprestasi baik itu di kancah nasional ataupun internasional jadi gitu. Oke, jadi mungkin itu aja Mas dari saya ya. Jadi setelah ini silahkan Mas Suryo untuk apa namanya itu memaparkan materinya. Semoga nanti bisa apa namanya itu bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, waktu dan tempat silahkan Mas Suryo. Baik, Sorry Assalamualaikum sorry. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke. Selamat Oke. pagi teman-teman semua waktu Saudi atau siang waktu Indonesia. Jadi apa namanya? eh ya, tadi sudah dikenalkan oleh Mas Yuda. Beliau dulu masuk ke KFUPM bareng saya. Kami harus transit dulu ke negara ketiga sebelum sampai ke Saudi. Dulu saya tim Jordan. Tim terdiri dari satu orang dan Mas Yuda dulu ada ke Serbia dulu kalau nggak salah sama teman-teman yang lain. Nah, jadi em, tadi sempat diceritain bahwa em, forum ini, forum belajar bareng gitu. Terima kasih banyak sudah diundang ke forum ini. Em, kita nanti apa ya ngobrol-ngobrol aja kali ya terkait dengan em, misalnya teman-teman nanti butuh eh, apa diskusi terkait dengan penggunaan R dalam running data atau sebagainya kayak gitu. Materinya udah di-share belum, Mas Yuda tadi ke teman-teman? Oh, Kalau jadi materi ini di-share langsung Mas ya? oh kalau belum, iya udah saya share screen. Iya, jadi Oke, nanti soalnya di rencana sini kami itu materinya kita akan compile, terus nanti akan kita share di hmm, akhir jadi gitu. oh gitu, baik, terima kasih. Iya kemarin jadi sempat dikasih spoiler sama Mas Yuda bahwa em, teman-teman ini belajar secara serius, udah belajar Excel, kemudian belajar R, kemudian nanti belajar Julia kalau nggak salah. Nah, em, dalam mengolah data memang punya tujuan masing-masing ya antara tiga itu gitu. Kalau misalnya teman-teman berkutat dengan apa ya istilahnya data yang tidak begitu besar gitu, misalnya yang kurang dari 5.000 row gitu atau kurang dari 1.000 cases gitu,
Excel bisa jadi pilihan gitu karena itu hal yang mudah ya teman-teman tinggal masukin kemudian nanti mau apa aja tuh kita udah familiar lah istilahnya dari zaman kalau anak sekarang dari SD mereka udah kenal Excel gitu kan. Kalau saya dulu SMP kali ya SMP SMA gitu. Nah jadi em, Excel bisa menjadi pilihan untuk shortcut jalan yang em, apa namanya jalan yang termudah pertama gitu. Nah tapi kalau misalnya udah ngomongin soal reproducibility atau bagaimana teman bisa memproduksi risetnya tidak hanya dalam satu kali waktu gitu misalnya stepnya ingin diulang gitu untuk data yang lain kemudian mungkin ada pemodelan-pemodelan yang perlu dilakukan kayak misalnya fitting data ini walaupun di Excel juga bisa pakai fitting gitu tapi kalau perlu ada reproducibility dan datanya udah mulai makin gede maka R bisa menjadi pilihan gitu. Nah, kalau di ranah saya, di ranah data, em, orang-orang itu mungkin terbagi jadi dua mazhab kali ya. Ada yang mazhab R, ada yang Python gitu. Biasanya kayak gitu majority-nya gitu. Python itu biasanya orang-orang dengan data yang lebih mengutamakan pemodelan ke depannya gitu. Kayak tren analisis, kemudian pemanfaatan big data, integrate ke apa namanya resource lain dan sebagainya gitu. Tapi kalau di statistik orang yang lebih apa namanya lebih dalam dalam statistiknya biasanya mereka lebih memilih R gitu karena package yang ada untuk bisa mengeksplor lebih dalam terkait dengan statistik itu R lebih jago gitu dan keduanya free gitu. Jadi kalau yang berbayar saya tidak ngomongin ya gitu. Mungkin ngomongin yang yang free dulu gitu. Jadi dua dua opsi itu cukup banyak digunakan dalam dunia statistik dan sebagainya gitulah gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman udah mau pakai data yang lebih besar lagi semakin besar, big data kemudian yang lebih advance, kemudian yang lebih cepat dan sebagainya, mungkin Julia bisa jadi pilihan nanti yang akan dipelajari bareng-bareng. Kata Mas Yuda mau belajar juga nanti Julia. Nah, di sini saya udah nyiapin teman-teman. Jadi em, dalam fitting data, aku udah bikin ini sih. Ini bentar. Sebelum sebelum ini teman-teman ada ini nggak apa namanya? Boleh nggak di kolom chat ada yang baru belum pernah pakai R sama sekali? Atau semuanya sudah pernah mengenal R? Boleh ditulis di kolom chat. Kenapa ada Mas Rama di sini? Mas Rama sama senior saya dulu di FUPM. Saya belum pernah. Oh, jadi teman-teman di sini belum pernah membuka R sama sekali gitu ya? Eh, oh baik. Oh gitu. Oh belum sama sekali. Ada yang pernah mungkin kayak pernah membukanya gitu. Takutnya nanti malah kita step yang awal belum ini. Kalau belum pernah, sebentar ya kita. Waduh, harus saya sangat tidak rapi, teman-teman. Mohon maaf. Gimana ya caranya? Ini saya close-close dulu. Oke, jadi pengenalan art dulu kali ya. Nah, Art Studio. Nih, saya pernah pakai R sebatas karena nama saya inisialnya RR. Boleh, R. Baik, terima kasih Mas Rama. Ya, jadi kalau R, demikian kurang lebih ya. Jadi apa ya yang perlu dikenalkan di sini R itu adalah sebuah software yang gratis teman-teman bisa pakai. Di sini ada R Studio. Tapi kalau misalnya mau install tuh harus install R-nya dulu ya R-nya dulu, baru habis itu R Studio-nya sebagai em, apa interface-nya gitu. Jadi yang lebih manusiawi itu menggunakan R Studio. Tapi kalau teman-teman pakai R-nya, like literally R-nya itu bisa. Tapi di sana kayak nggak ada nih nanti environment kayak gininya, plotnya yang jelas kayak gini nggak ada. Jadi bentukannya nanti kalau R doang itu kayak konsolnya doang gitu. Jadi ada um, codingan, kemudian hasil running, codingan hasil running gitu. Kalau R-nya sehingga R bikin yang namanya R Studio untuk mempermudah pengguna dalam
berinteraksi dengan bahasa R ini. Nah, R itu seperti ini, salah satunya adalah R Studio. Em, apa IDE-nya? Isinya apa? Isinya teman-teman nanti bisa menulis sebuah skrip seperti ini, codingan seperti itu, dan di laman ini adalah laman untuk teman-teman bereksplorasi dengan perintah dalam bahasa R seperti itu. Kemudian ini nanti apa namanya hasil runningannya akan muncul di dalam konsol hasil ini. Kemudian nanti kalau ada yang plot dan sebagainya nanti muncul di halaman plotnya seperti ini, dan ini environmentnya gitu. Jadi biasanya datasetnya di sini gitu. Misalnya teman-teman ingin memanggil suatu dataset, maka bisa dipanggil, kemudian nanti akan muncul datasetnya di sini seperti itu. Contohnya kemarin saya dikasih em, apa namanya data dari Mas Yuda. em, Judulnya apa kemarin data ini. Jadi kemarin udah dikasih ada Excel bentukannya awalnya bentukannya kayak gimana ya? Bentar, ada nggak ya Excelnya saya? Ada. Mungkin yang Gaussian Nah, masih menarik. oh yang menarik keusian. Ya, nah awalnya datanya itu kemarin yang dikasih Mas Yuda itu kayak gini. Ada bentukan Excelnya. Semoga terlihat di layar. Ini jadi bentukan Excelnya kayak gini. Kemudian eh, udah ada X-nya atau data dari misalnya dari lapangannya seperti apa kayak gitu. Kemudian ini Y-nya. Saya mendefinisikannya seperti itu kalau dari yang dikasih data dikasih contohnya. Semoga benar, kalau salah dikoreksi ya Mas Yuda. Kemudian ini data yang mungkin udah di-generate dalam bentuk eksponensial, ini data yang di-generate dalam bentuk polinomial, kemudian third function, kemudian tupik Gaussian juga ada di sini. Nah, gitu. Jadi kemarin udah dapat data itu. Em, Cara memanggilnya seperti apa? Jadi, pertama ada dua macam, ada banyak macam sebenarnya R, yaitu kalau R command itu istilahnya kayak gitu. R command itu bahasa atau apa sih ya, salah satu sub dari bahasa R yang digunakan kalau untuk biasanya untuk kayak gini, kayak misalnya saya mau bikin modul karena nanti kalau bikin modul kan harus ada bahasanya, codingannya seperti apa, outputnya seperti apa. Jadi lebih preference saya itu biasanya lebih pakai argumen. Tapi kalau misalnya saya mengeksplorasi data gitu, kayak misalnya mau nyoba apa namanya ya, masih explore-explore aja gitu. Kira-kira kalau datanya kayak gini Gaussian apa nggak ya? Atau cuma buat ngebuka data? Atau cuma buat visualisasi sederhana gitu. Nah, biasanya saya pakai script biasa yang kosongan kayak gini gitu. Jadi kalau pakai script kosongan ya udah kosongan aja. Nah, tapi kalau pakai R command yang .rmd ini nanti teman-teman bisa menghasilkan output berupa HTML gitu. Nah, caranya seperti apa kalau di R? Nah, pertama yang perlu dikenalkan adalah karena kita pakai bahasa R dan gampangnya ini R adalah sebuah bayi gitu. Jadi ketika kita menginstruksikan R, tentunya kayak Python dan lain sebagainya perlu melatih bayi itu untuk melakukan sesuatu. Nah, misalnya ini. Jadi kalau di R itu istilahnya library. Kalau di Python mungkin package atau di bahasa-bahasa lain ada yang lain. Di sini ada yang namanya library itu untuk keahlian R-nya itu. Jadi karena kita mau nyuruh si R ini biar bisa ngebuka Excel gitu, kita harus ngelatih library-nya atau mengaktifkan library di dalam R tersebut dengan memanggil library, kemudian open open data Excel seperti itu, kemudian library-library yang lain, misalnya kayak ggplot itu untuk ngeplot gitu, tidyr itu untuk merapikan outputnya, Broom untuk em, membuat outputnya semakin baik gitu, semakin rapih dengan font-fontnya dan sebagainya kayak gitu. Jadi library itu adalah basic atau em, keahlian dasar yang perlu kita input ketika kita mau ngeran sesuatu di R gitu, kayak package gitu. Nah, kalau di setelah setelah kita apa namanya
setelah kita buat library-nya, di sini ada helper. Helper itu bisa berupa fungsi, bisa berupa rumus dan sebagainya gitu. Jadi kita dari awal udah nyimpen nih, udah ngasih tahu si R dulu nih bahwa kita bisa dapat R square gitu, rumusnya itu apa gitu. Jadi kita gampangnya kita ada apa ya? Ini kalau kayak gini berarti nanti kita membuat sebuah variabel atau sebuah laci deh gampangnya. Kita bikin laci namanya R square, pseudo R square. Nah, pseudo R square itu adalah sebuah fungsi ya atau sebuah rumus gitu dari satu minus summation of y minus y hat square dan seterusnya gitu. Jadi ketika kita mau bikin rumus, misalnya kita bikin rumus A sama dengan B plus C gitu. Nah, kemudian kita simpan rumus ini seperti itu. Error ya karena objek B-nya kita nggak ada dan objek C-nya nggak ada gitu. Jadi intinya kalau misalnya A, B, dan C kita harus menentukan bahwa apa namanya ketika kita punya B dan kita punya C maka kita dapat angka A-nya gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kayak ini misalnya kita mau bikin pseudo R square, maka kita ketika punya Y sama Y hat, maka otomatis kita dapat pseudo R square-nya gitu dari hasil rumus ini seperti itu. Jadi gampangnya kayak gitu. Nah, ini saya memasukkan karena teman-teman mau fitting data gitu ya. Kita punya data, apa nih apa distribusinya apakah eksponensial apakah logaritmik ataukah Gaussian ataukah yang lain maka untuk mengetahui biasanya butuh RMSE sama pseudo R square gitu kemudian di sini oh yang ini aja saya tampilin kalau udah masuk ke datanya nah ini jadi ini adalah apa namanya outputan dari R komen tadi RMD setelah saya ini kita panggil library-nya, kemudian kita bikin apa namanya fungsinya RMSE-nya gitu. Sebenarnya bisa otomatis sih gitu ada library-library yang memang ketika kita masukin X-nya, masukin Y-nya, masukin Y hat-nya, otomatis nanti dapat pseudo R square-nya gitu. Ada library kayak gitu. Tapi kita coba dari basic dulu gitu, pakai rumus-rumus yang kita masukin sendiri gitu. Nah, cara bacanya adalah pertama kita memasukkan file path-nya, kemudian sheet-nya karena dari Excel seperti itu ada dua sheet yang disediakan, kemudian kita panggil tuh filenya yaitu fitting today XLSX. Nah, setelah itu kita buka di sheet yang data seperti itu. Kemudian ternyata di apa namanya di Excel tadi ada dua. Saya di sini ngecek dulu sheet-nya apa ada data, ada non-linear fitting gitu. Teman-teman mungkin bisa sembari mencoba kali ya di um, hmm, saya share dulu. Mas Yuda mungkin boleh bantuannya kalau misalnya modulnya mau di-share juga boleh. Nah, jadi teman-teman bisa mencoba buka Oke, oke, RStudio-nya. oke. Saya share. Mhm, mhm. Buka RStudio-nya, terus dicoba. Art Studio-nya yang ini yang mungkin yang masih belum tahu itu cara install Art Studio, Mas. Oh gitu, aduh cara installnya. Baik, cara Apakah installnya itu gimana ya? ribet, Mas? Eh, bentar, saya juga lupa. Kalau ribet mungkin Cara nanti gitu. nggak apa-apa sih apa kita fokus di presentasi antum aja. Nanti kalau apa nama itu untuk bagaimana install nanti bisa saya share di grup cara dari YouTube gitu aja. Oh, ini nggak ribet sih, karena free ya, jadi teman-teman bisa langsung dapet nih. Oh, oke, oke. Buka Oke, aja oke. RStudio kan, RStudio, terus nanti download, udah install, selesai. Oh, langsung Biasanya pakai, nanti Mas. udah, kenapa? Itu setelah dulu langsung pakai gitu aja. Iya, Oh, iya nggak sih? Iya kayaknya kayak gitu interesting. deh, free. Terus, kayaknya kayak gitu deh caranya deh. Coba dulu, nanti kalau ada error, eh, kita coba bersama. Teman-teman bisa Langsung aja mencoba. Mas. Oh, langsung aja. Ya mungkin langsung aja. Kemudian RStudio dulu Hmm. install R-nya, kemudian RStudio nanti bisa diintegrate gitu langsung. Ya betul. Beliau junior antum, Mas. Mas Ferry ini junior antum di sini, Masya Allah. Oh gitu, salam kenal, Mas Ferry. Saya Salam sudah, kenal. ya. Teman-teman bisa tuh install, mau nggak sok mangga.
Silakan. Oh, kalau misalnya baru nginstal, kita coba pakai pakai script biasa aja kali ya. Nah, gini. Jadi nanti muncul nih biasanya kalau udah nginstal, terus udah diinstal, terinstall, nanti muncul nih kayak gini, kosong gitu kan. Ya, kosong seperti seperti otak saya saat ini sedang kosong bangun tidur. Terus nanti teman-teman bisa install library-nya. Caranya bisa klik run di sini, run maka run. Oh, saya kosongkan dulu. Nah, ini nanti seperti ini semuanya kosong gitu. Kemudian nanti tinggal klik run seperti itu atau bisa di block. Kemudian Control Enter seperti itu sama aja. Atau mana aja yang itu kalau misalnya kita satu-satu gitu kan capek ya per baris. Jadi bisa di blok yang ingin kita run, kemudian Control Enter. Udah, nah ini maka ini udah terinstall library-nya. Nah, seperti itu. Setelah terinstall library, maka yang harus kita lakukan adalah kita memanggil datanya. Nah, oke, seperti ini aja sederhananya. Kita panggil datanya, kita simpan datanya tadi di dalam sebuah variabel, sebuah laci yang namanya adalah df underscore data. Bebas ya, nggak harus df underscore data. Misalnya namanya mau tadi barusan Mas Ferry gitu, datanya Ferry. Gitu. Atau mau namanya apa ya? Semoga kelihatan. Kalau kurang kelihatan, saya coba besarkan. Nah, datanya Ferry itu atau misalnya Mas Yuda nih sukanya nulis datanya Yuda Ganteng. Nah, nama datanya Yuda Ganteng. Jadi kalau nanti mau memanggil data tersebut, panggilnya Yuda Ganteng gitu atau data DF DF data ini deh dF data. Nah, gitu. Gitu. Mas Yuda udah Sebenarnya berhasil belum Mas masing-masing library nginstalnya? itu buat apa aja, Mas? Ada Kenapa? keterangan nggak? Yang masing-masing library itu kan ada banyak itu. Buat apa aja masing-masingnya itu ya. Kapan Iya gitu? bisa. Bisa, bisa. Kalau misalnya eh, keterangannya ada di bagian sini, package. Nah, jadi sebenarnya udah ada package bawaan dari RStudio seperti itu, tapi biasanya nggak lengkap. Nggak biasanya, emang harusnya nggak lengkap gitu. Jadi kadang ada yang harus kita install dulu. Nah, tapi kalau misalnya yang nggak perlu kita install dulu, itu udah muncul di sini misalnya ini, DPLYR itu digunakan untuk misalnya untuk codingan-codingan yang memerlukan nesting seperti itu, nesting variabel. Jadi kayak fungsi kayak gitu, kemudian ada filter, kemudian mengorder row-nya seperti apa. Jadi fungsi-fungsi dari setiap package itu teman-teman bisa explore di bagian eh, help ini gitu. Misalnya tadi Broom gitu kan. Broom apa sih gitu kan. Nah, nih ternyata Broom itu untuk statistical object ke data tables untuk biar biar rapih gitu gampangannya. Atau minpack.lm. Nah, ini karena kita mau ada non-linear fitting seperti itu, jadi pakailah minpack.lm gitu. Nah, kadang kalau kita kan belum tahu apa-apa ya, terus library apa nih yang perlu kita install gitu. Em, saya juga bingung sih karena saya belajar R-nya ini nggak sistematik gitu, otodidak. Dan sekarang sudah ada GPT, jadi teman-teman kalau misalnya mau misalnya running suatu data, fitting suatu data, bisa dengan mudah kayak nanya ke GPT. Siapa tahu ada library yang apa namanya mencakup semuanya gitu. Jadi misalnya ternyata ini OpenX, Excel, kemudian DPLYR, TidyR gitu. Ternyata ada satu library yang mencakup tiga library ini gitu. Bisa aja kayak gitu. Jadi library ini terus berkembang. Biasanya teman-teman di apa namanya bisa mengeksplor di GitHub gitu. Tapi kalau misalnya hmm, apa namanya fungsinya hanya fungsi-fungsi biasa misalnya hanya untuk pertambahan pengurangan ngeran data biasa gitu. Em, itu nggak perlu banyak library sih gitu, cuma library apa yang perlu digunakan gitu. Em, dari semakin sering berinteraksi dengan R semakin ini sih, oh ini harusnya pakai DWLDR diaktifin dari awal atau gimana gitu. Dan nggak harus dari awal, jadi misalnya karena kita mau manggil doang ini Excel, nanti teman-teman nginstalnya cukup open
Excel dulu di sini, nggak apa-apa kayak gitu. Nanti library-nya akan dipanggil setelah em, fungsinya jalan gitu. Begitu. Mas Suryo, kok ada misal error yang eh, eh, there is no package called minpack.lm itu kenapa ya, Mas? Hmm, boleh ditampilkan kali ya? Nampil. Izin Pak Muna mungkin biar waktunya efektif Pak. Ini biar Mas Suryo presentasi dulu. Nanti pertanyaan di akhir gimana Pak? Oh gitu. Oh baik-baik kalau gitu. Oh saya coba lanjutin dulu ya, gitu Ya kan. biar Kita biar belum masuk nih selesai ke nanti 15 biar minutes. nggak terlalu lama juga Mas Suryo waktunya. Iya, udah. Sepertinya Mas Suryo ini berharga banget ini. Mohon maaf ya, mohon maaf Pak Muna juga. Izin nanti dulu Pak, mungkin bisa ditanyakan di akhir nanti insya Allah. Ya, semoga nanti ada waktu ya. Jadi kita panggil datanya teman-teman. Cara memanggilnya adalah bisa ditulis apa namanya library-nya di depan, kemudian titik dua, terus fungsinya. Bisa juga langsung ke fungsinya. Kalau misalnya yang nggak ada tumpang tindih. Karena kadang library satu sama library lain punya fungsi yang namanya sama gitu. Em, Misalnya ini read.xlsx gitu. Nah ini library-nya OpenXLSX, tapi ternyata misalnya kalau misalnya di library-nya Broom ada juga fungsi ini atau keahlian ini gampangnya kayak gitu, maka nanti akhirnya bingung yang mana nih yang lu butuhin gitu kan. Makanya kita tulis library-nya di depan, kemudian titik dua kali dan fungsinya kayak gitu. Nanti file path-nya teman-teman bisa menyesuaikan dengan path teman-teman directory-nya disimpan di mana untuk data uji cobanya seperti itu. Kemudian sheet name-nya bisa menyesuaikan nama yang ada di dalam Excel database-nya gitu. Apakah harus Excel? Tidak. Bisa apapun data kita masukkan ke dalam R ini. Biasanya kalau lebih gedean dikit bisa pakai CSV, gedean lagi bisa pakai DBF, spasial juga bisa, GPKG, SHP, dan sebagainya bisa pakai R. Data yang lainnya lagi, misalnya apa ya? Hmm, TXT bisa, ya pokoknya itulah nanti fungsinya yang tinggal disesuaikan gitu. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya mau praktik bisa disesuaikan sama ininya. Jenis datanya, file path-nya di mana, kemudian nama sheet-nya apa gitu. Udah nanti kalau misalnya ketika kita sudah, em, ini saya coba sekalian run gitu ya biar muncul. Kita install library-nya, udah berhasil, nggak ada error. Kemudian kita coba baca datanya seperti itu. Nah, setelah kita coba datanya, kita coba baca datanya, masih running ini ya, apa gimana nih? Ya, di sini ada, saya tampilin yang ini aja deh. HTML. Jadi ketika nanti tinggal di run per satu per satu kayak gitu. Nah ini kita baca, maka nanti hasil runningannya muncul kayak gini. Ketika udah benar, berarti kan nggak ada error. Kemudian sheet name-nya kita tentuin data, dan kita coba tampilin 10 baris pertama. Bisa head, kemudian ini 10 baris pertama. Terserah mau 100, 10, tapi datanya teman-teman ada yang sampai 3000 kalau nggak salah ya. Yang Gaussian seperti itu. Kemudian di sini data yang masuk adalah di sini X-nya, mungkin prediktornya atau amatannya gitu. Kemudian ini Y-nya, em, responsnya, respon variabel. Di Excel-nya nggak ada namanya, jadi otomatis nanti terbaca di R-nya itu X2, ini X4, ini X6, dan seterusnya gitu. Intinya variabelnya punya nama masing-masing kayak gitu. Setelah itu, maka di sini yang dilakukan adalah membuat fungsi. Nah, fungsi ini bisa kita buat manual atau kalau misalnya teman-teman tahu ada package yang bisa menggunakan atau package yang bisa apa sih bekerja sesuai dengan fungsi itu, bisa kita menggunakan package itu langsung gitu. Misalnya, em, kalau ini karena tadinya
datanya kayak jadi satu semua distribusi jadi satu, maka saya buat berpasang-pasangan gitu. Ini yang eksponensial X-nya yang bagian ini, Y-nya yang bagian ini, polinomial X-nya ini, Y-nya ini, dan seterusnya gitu. Karena datanya seperti itu. Tapi kalau misalnya di Excel-nya cuma ada X, kemudian kolom B-nya Y gitu, maka nggak perlu lagi pakai fungsi ini. Intinya itu gitu. Kemudian setelah itu ini untuk validasi aja, kalau misalnya nggak ketemu pasangannya maka muncul error gitu. Nah, setelah itu maka kita kebaca nih bahwa ada 5 pasangan di sini. Pasangan XRD, pasangan eksponensial, pasangan polinomial, third function, sama Y sama dengan A polinomial eksponensial dan seterusnya gitu. Jadi ada 3 pasangan. Kemudian yang 2 sampai 5 ini datanya ada 101 data. Kemudian yang XRD ada 3001 data gitu. Gitu. Jadi sampai di sini kita udah dapet data-datanya, kita panggil dari Excel, kita masukin ke R, di dalam R kita olah dulu karena saya asumsinya datanya udah bersih gitu, udah nggak ada missing value, nggak ada not available value kayak gitu dan sebagainya, maka udah langsung saya pasang-pasangin tadi XY seperti itu. Kemudian kita dapat 5 database di sini, database XRD, eksponensial, polinomial, dan seterusnya. Setelah itu, karena datanya udah siap untuk diolah, maka yang dilakukan berikutnya adalah melihat polanya dengan scatter plot. Nah, untuk scatter plotnya seperti ini, tadi eksponensial, polinomial kan ada 5 database ya tadi ya gitu. Ternyata setelah kita lihat memang kayaknya datanya sangat bagus, sangat halus seperti itu. Ketika datanya eksponensial ternyata bentuknya memang benar eksponensial, polinomial seperti ini dan seterusnya gitu. Jadi kalau kita belum tahu nih distribusinya apa, bisa kita scatter dulu buat karena teman-teman di sini pasti udah jago-jago. Jadi lewat ngelihat apa namanya scatter plotnya aja bisa tahu nih, oh ini perlu ditransformasi dulu kah, atau ini perlu dinormalisasi dulu kah, ataukah ini udah bentukannya eksponensial, bentukannya polinomial, atau bentukannya apa gitu. Nah itu yang menjadi hipotesis kita, dugaan kita untuk melakukan fitting seperti itu. Maka ketika kita udah punya, di sini kita masuk ke dalam fitting pertama, yaitu ini belum, ini helper aja. Kita masuk ke fitting pertama yaitu eksponensial. Nah, kita tadi untuk eksponensial karena fokusnya ke dataset yang eksponensial ya. Jadi caranya adalah dengan apa namanya menggunakan eksponensial fitting ini. Caranya sebenarnya intinya itu cuma ini aja teman-teman. Yang part ini. Mana? Nah ini. Nah, jadi satu baris itu, intinya tuh satu baris itu gitu. Jadi inti dari codingan ini yang agak apa sih ini intinya gitu kan. Intinya adalah ini. Jadi teman-teman hanya menggunakan codingan di situ aja, itu sudah bisa dapat hasilnya apakah fit sama eksponensial atau tidak. Yaitu dengan D eksponensial itu DXP itu ini adalah nama pasangannya kan tadi kan ada pasangan nomor 1 sampai 5 ya. Nah, pasangan eksponensial itu namanya, saya namain D data underscore eksponensial. Di data eksponensial itu ada dua variabel. Yang pertama itu X atau fit eksponensial ini. Dan Y hat. Nih. Nah, gitu. Nah, yang akan saya lakukan adalah oh enggak, ini adalah fit eksponensial ini Y-nya, ini X-nya, kemudian Y hat-nya ini adalah prediction-nya gitu. Nah, jadi di sini adalah kita diminta untuk memprediksi dari XX yang di kolom A tadi, kemudian untuk mendapatkan angka apa namanya prediktor berdasarkan kurva eksponensial atau fitting eksponensial seperti itu. Kemudian kalau udah punya Y hat, maka di pasangan apa namanya pasangan eksponensial itu tadi sekarang punya 3 data. Ada 3 variabel. Yang pertama adalah variabel X, yang kedua adalah variabel Y, yang ketiga adalah variabel Y hat. Nah, karena kita udah bikin variabel baru nih di sini, namanya Y hat. Setelah itu, kita akan menghitung selisih antara Y hat sama Y gitu ya. Karena untuk mendapatkan residualnya kayak gitu kan. Nah, maka kita
selisihkan angkanya. Setelah itu maka kita dapat angka RMSE, pseudo R square yang rumusnya udah kita tentuin di awal tadi gitu. Gitu. Jadi kita tinggal manggil aja nih RMSE gitu. RMSE antara untuk residual ini berapa gitu. Nah, itu kita Control Enter, maka kita akan muncul hasilnya seperti itu. Jadi hasilnya adalah S-square-nya adalah 89% seperti itu, RMSE-nya 83 dan seterusnya. Dan kita di sini memperoleh estimate-nya A dan B-nya. A-nya adalah 9,91, B-nya minus 0,19 gitu. Mungkin sama yang didapetin dari Excel yang udah dihitung sama teman-teman ya, yang udah dipelajari sama teman-teman gitu. Dengan formulanya adalah Y sama dengan A dikali eksponensial B dikali X. Jadi A-nya adalah ini, B-nya adalah ini. Gitu. Dan keduanya signifikan untuk mendapatkan fitting eksponensial. Begitu. Lalu garisnya seperti apa? Garisnya seperti ini. Gitu. Jadi ini adalah kurva eksponensialnya berdasarkan parameter tadi. Ini adalah dataset yang teman-teman punya. Gitu. Jadi ini untuk fitting eksponensial. Kita lanjut dulu. Waduh, tinggal 15 menit. Ya, yang kedua adalah polinomial. Ya, teman-teman udah tahu polinomial punya satu variabel, tapi variabel pertama itu yang order 1 ditambah x kuadrat ditambah x pangkat 3 dan seterusnya sampai x pangkat k. Nah, di sini biasanya kalau di statistik itu kita mulai dengan order 3 gitu kan. Nah, jadi saya coba sama aja kayak gitu caranya, kayak tadi apa namanya kayak eksponensial, yaitu dengan melakukan predik untuk apa namanya untuk polinomial gitu dengan memanggil nama datasetnya adalah d underscore poly, data underscore polinomial. Nah, di sini tahu polinomialnya dari mana? Dari baris-baris sebelumnya gitu, bahwa di sini ada LM. Ini fungsi LM adalah fungsi dari salah satu library di atas, kemudian digunakan untuk memform polinomial gitu. Nah, di sini udah ditentuin nih bahwa yang mau kita gunakan adalah polynomial order gitu. Terus di sini setelah kita run, sama ini sebenarnya sama aja rumusnya kayak tadi, cuma kita tentuin di sini adalah polinomial, kalau yang tadi itu adalah eksponensial. Mana? Nah, ini. Kita tentuin di sini eksponensial. Begitu. Itu kemudian nanti kalau kita run dan hasil maka kita dapat semua hasil ini pseudo R square dan apa namanya parameternya di sini udah dapat estimate-nya, t-value-nya, probability-nya dan seterusnya. Kalau CI mau dihitung juga bisa. Dan ini adalah hasilnya untuk fittingnya, garisnya seperti apa, dan titik-titik datasetnya seperti apa. Kemudian di sini saya juga mencoba membantu pakai residual plot. Residual plot caranya kayak gimana? Pakai ini. Jadi sebenarnya tinggal yang running ini aja. Nah ini. Jadi bagian yang ini aja, ggplot. Ggplot itu fungsi untuk menampilkan sebuah plot, membuat sebuah plot. Seperti itu. Diambil dari dataset namanya d underscore poly, pasangan polinomial tadi, yang mana isinya udah ada x, y, dan y hat. Seperti itu. Yang mau ditampilin apa? Yaitu sumbu x-nya adalah x, sumbu y-nya adalah y minus y hat. Itu. Kemudian sebenarnya sampai sini aja bisa. Di run nanti muncul seperti itu. Tapi di sini saya ingin kasih judul, misalnya dikasih judul apa namanya plotnya, namanya residual plot gitu. Kemudian dikasih legend x-axis dan y-axisnya kayak gitu. Kemudian mau dikasih garis, oh ada yang berupa titik, ada yang berupa garis gitu gitu. Maka teman-teman bisa kayak gitu. Ini ada garisnya, ada titiknya untuk residual plotnya gitu. Itu untuk yang polinomial. Kemudian yang ketiga adalah Gaussian. Kita ke Gaussian dulu. Di sini Gaussiannya udah teridentifikasi. Teman-teman misalnya punya data kan biasanya kalau saya sih kalau punya data nggak langsung dimasukin ke R, tapi dilihat dulu datanya kadang ke apalagi kalau mau fitting pasti dilihat dulu di Excel biar gampang. Terus kayak gimana nih bentukannya lebih ke arah apa gitu kan.
Nah, kalau sini udah ketahuan nih ada ada dua puncak di sini gitu. Maka kita pakai Gaussian dua puncak. Dicoba dua-duanya. Yang mana ini ada single peak, yang fungsi yang kedua ini adalah untuk double Gaussian, untuk double peak seperti itu. Nah, ternyata setelah dicoba gitu, hasilnya robust untuk double Gaussian fit. Diperoleh parameternya ini dan seterusnya, formulanya adalah ini kita masukin. Kemudian nanti diperoleh angka C2R square-nya adalah 98% dengan RMSI 4, sekian gitu. Jadi fit banget nih gitu. Misalnya yang single ini kan kayak gini, jadi yang single ini rumus yang single ini single Gaussian ini adalah komen ya kalau di R. Jadi yang pakai hashtag ini komen, jadi tidak dibaca oleh R-nya gitu, dianggap. Jadi buat kita aja, pemahaman sama-sama tahu aja, ini single Gaussian, itu bentukannya itu mengabaikan peak yang pertama. Jadi yang diambil adalah peak yang paling gede gitu. Untuk rumus persamaan Gaussian yang single gitu. Nah, kalau misalnya didobelkan, maka akan dapat dua-duanya fittingnya gitu. Makanya kita peroleh R square-nya ini tinggi banget, 98% gitu korela pseudo R square-nya gitu. Jadi sangat fit dengan double Gaussian gitu. Saya kalau next-nya mau predik, teman-teman bisa memanggil fungsinya. Di sini kan udah punya nih estimate-nya, formulanya udah punya nih, parameternya udah punya, maka tinggal dipredik aja gitu. Kalau misalnya mau mempredik. Bisa prediknya pakai dataset juga, misalnya teman-teman punya dataset yang lain, isinya kolom X doang, terus pingin dapet Y hat-nya, kayak gitu, maka tinggal panggil lagi aja. Panggil dataset tersebut, disimpan di mana, namanya apa, dan file path-nya apa. Kemudian nanti tinggal di Y hat dari dataset tersebut sama dengan apa nih formulanya apa gitu. Maka kita peroleh langsung otomatis nanti semuanya diperoleh apa namanya Y-hat-nya berdasarkan fitting Gaussian kayak gitu. Itu kemudian kalau third function yang ketiga yang keempat dan yang kelima ini misalnya kayak saya nggak tahu nih apa nih apakah polinomial, apakah eksponensial, apakah polinomial dan eksponensial datanya gitu. Karena kan tadi kan hasil plottingnya kita ngelihat kayak gini ya bentukannya third functionnya. Ini apa ya, lebih ke eksponensial atau lebih ke polinomial atau kombinasi keduanya gitu. Makanya yang third function kita coba tiga-tiganya gitu. Em, kita coba tiga-tiganya dan kita bandingkan dari mungkin pseudo R square, AIC, BIC, dan seterusnya, teman-teman preferensinya apa gitu. Nah, yang pertama kita coba dari mana ini? Nah, third function di sini ada rumusnya untuk yang polinomial ini, yang eksponensial ini, kemudian yang kombinasi polinomial dan eksponensial ini. Kemudian di sini adalah fungsi atau kodian untuk menampilkan perbandingan modelnya. Dan ternyata kita lihat di sini kalau polinomial R square-nya itu 80%, kemudian kalau eksponensial itu 55%, dan kombinasi keduanya adalah 79,2. Jadi kalau kita lihat fitting apa namanya, fitting distribusi dan data realnya kayak gini. Kalau misalnya polinomial itu bentukannya kayak gini garisnya, kalau misalnya eksponensial seperti ini agak kejauhan ya yang sini ya, makanya RMSI-nya mungkin tinggian yang ini. Kemudian yang terakhir yang apa nih, yang kombinasi keduanya kayak gitu. Tapi lebih oke, paling oke adalah yang em, polinomial ini gitu. Makanya mungkin kalau misalnya kita udah punya datasetnya, kemudian kita em, tahu nih fungsi polinomial, fungsi eksponensial polinomial, dan eksponensialnya seperti apa. Kemudian kita fitting em, ketiganya gitu kepada dataset tersebut, kita bisa consider em, yang mana yang lebih fit, itu bisa berdasarkan kriteria yang teman-teman tentuin. Kalau AIC, BIC boleh nanti tinggal diekspor aja AIC, BIC-nya kayak gitu. Itu juga ada library-nya kayak gitu. Jadi tinggal satu baris, dua baris kode, Ctrl Enter atau di run, maka akan muncul AIC BIC dari masing-masing modelnya kayak gitu.
Ini contohnya, jadi lebih paling fit adalah untuk polynomial, untuk yang third function. Gitu. Kemudian di sini ada yang kombinasi antara polinomial sama eksponensial. Kayak gitu kita coba fitting, R-square-nya kita peroleh 93%. Seperti itu. Dengan kita dapat apa namanya parameternya sebagai berikut. Gitu. Jadi kita peroleh garisnya, garis modelnya, kemudian kita dapat datasetnya. Kemudian fungsi ini, codingan berikut ini adalah untuk di save, save-nya dalam bentuk CSV, disimpan di mana, ditentuin sama teman-teman berdasarkan dir output-nya gitu, dir out, direktorinya disimpan di mana, teman-teman bisa edit sesuai dengan direktori teman-teman. Kemudian ini disimpan masing-masing model adalah untuk dibagi menjadi file masing-masing gitu. Sini kalau untuk beberapa catatan terkait dengan pemilihan model, pasti udah jago ya teman-teman belajar modeling gitu bahwa bisa pakai pseudo square, bisa pakai RMSI, bisa pakai AIC-BIC gitu. Jadi nggak cuma pakai RMSI aja untuk menentukan gitu. Soalnya sesuai dengan konteks. Misalnya kalau fisika, saya nggak tahu ya, nggak tahu sama sekali tentang fisika ini. Em, mungkin kalau XRD tadi dicoba dari Gaussian, kemudian peluruhan pakai eksponensial dan sebagainya berdasarkan konteksnya atau teorinya gitu kita coba gitu. Baru kalau misalnya ternyata kurang kurang gitu kita bisa coba pakai fitting-fitting yang lain. Yang mana fungsinya teman-teman bisa dengan mudah mengeksplor dari tadi yang di R-nya di bagian health tadi kan ada banyak fungsi. Bisa ini bisa nih pakai polinomial, bisa pakai logaritmik, bisa pakai apa-apa dan seterusnya kita panggil aja gitu. Di sana juga nanti teman-teman bisa memperoleh tutorialnya gitu, tutorial tipis. Misalnya ini, tadi teman-teman mau pakai yang ini deh, yang LM mana ya? Yang impact linear model. Oh, nggak ada. Udah kita pakai Broom. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman memanggil sebuah apa namanya sebuah library, kemudian masih belum tahu nih apa yang bisa diekspor dari library tersebut, teman-teman bisa dieksplorasi dari sininya gitu. Jadi kira-kira ada apa aja ya di sini ya fungsinya ya gitu. Yang mana ya? Saya. Hmm, oh iya, di package. Sorry. Nah ini, jadi misalnya di package tadi apa ya ggplot, ggplot ada nggak nih? Nah ini, nah ggplot fungsi apa nih? Misalnya, oh ternyata fungsi AS gitu. Nah fungsi itu yang untuk di depan ini, di depan tanda kurungnya gitu. Misalnya mau ngubah colornya, warnanya gitu, warna dari grafiknya. Nah, ini ada contohnya nih, misalnya ternyata kita tinggal nulis color titik dua red kayak gitu. Jadi ada tutorial-tutorialnya di setiap library-nya yang teman-teman juga bisa ekspor di sana gitu. Jadi kalau misalnya bingung ini library kira-kira bisa apa aja ya, nah bisa dari sana. Atau semudah teman-teman kalau misalnya apa namanya familiar dengan apa AI sekarang udah kita hidup sangat dipermudah dengan adanya AI dan dipercepat bisa makin efisien. Jadi bisa langsung misalnya minta AI untuk memproduce fungsi atau memproduce codingan untuk ngerata apa dan sebagainya. Nanti tinggal copy paste gitu. Karena kan apa namanya kita pakai bahasa R ya, jadi kadang ada limitasi yang Hmm, kita nggak tahu nih, oh ternyata yang bagian ini harusnya saya run apanya dan seterusnya, tapi kelewat gitu. Kemudian ada beberapa catatan-catatan lain yang nanti akan di-share, kalau dari chat sih akan di-share nanti oleh teman-teman um, um, komunitas. Jadi nanti bisa dipelajari dari sana gitu. Nanti tinggal teman-teman coba-coba aja. Intinya R itu kalau pendek pengetahuan saya sih nyoba-nyoba aja gitu. Kalau misalnya terjadi error, kalau dulu saya
di googling gitu karena belum punya AI kan dulu, belum ada AI. Jadi kayak errornya apa di copy kemudian di paste ke dalam browser, nanti kita baca-baca, oh itu solusinya apa gitu. Jadi kalau R, bagusnya R itu kadang kalau misalnya error itu dikasih tahu salahnya di mana gitu. Jadi kayak nggak kayak apa ya, ya kayak ini ya, kayak kita nggak tahu salahnya apa tapi kita dikatain salah gitu kan, sedih banget ya kalau kayak gitu. Nah misalnya em, apa nih, apa ya yang kita coba ini, ada typo deh, misalnya harusnya function tapi ketulis function gitu kan. Nah ini ketahuan nih di sini error RMST, Tungsten Residual SQRT. Apa nih, dia nggak bisa baca nih tungsten itu maksudnya apa gitu. Oh iya, di sini kan harusnya function, tulisnya F gitu, bukan T gitu. Nah gitu. Jadi R itu memberitahu errornya di mana biasanya kayak gitu. Kalau misalnya yang dia bisa mendeteksi errornya gitu. Kalau bukan yang error apa sih, error back end gitu. Kadang kan soalnya kalau library itu mereka punya fungsi. Nah, kadang di fungsinya itu yang error di dalam library. Jadi kadang errornya tulisannya panjang gitu. Nah, itu jadi uh, plusnya itu di situ nanti teman-teman bisa mengeksplor lebih dalam terkait dengan fitting. Semoga bisa dipahami yang singkat ini dan buru-buru ini. Intinya dalam R adalah teman-teman yang um, saya pesankan adalah codingan ini bisa reproducible gitu. Jadi teman-teman dengan data apapun gitu, nanti tinggal di setting aja apa namanya directory-nya, filenya seperti apa gitu, nanti tinggal dipanggil, kemudian di-run berdasarkan codingan yang sudah ada ini. Kalau misalnya yang mau di-fitting adalah tadi ada Gaussian, ada eksponensial, polinomial, ada kombinasi eksponensial polinomial, Gaussian satu peak, dua peak, dan seterusnya gitu. Jadi semoga itu bisa bermanfaat buat teman-teman. Ya, karena waktunya sudah 1 jam kita bersama. Demikian mungkin kalau ada tanya jawab boleh. Monggo. Oke Bang Suryo, terima kasih banyak jazakallah lahir atas penjelasannya, Masya Allah luar biasa. Walaupun terasa singkat tapi sangat bermanfaat sekali tadi apa namanya itu pemaparannya. Mungkin kalau izin Mas boleh ada tanya jawab mungkin bersedia mungkin dikit waktunya Oh aja. boleh boleh. Sok sok. Oke. Enggak. Silakan mungkin yang teman-teman di sini yang sekiranya ada pertanyaan bisa ditanyakan baik raise hand ataupun melalui chat. Monggo. Ya. Assalamualaikum Mas Suryo. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. Mariana. Iya, Mau tanya, halo kedengaran suara saya ya? Iya Pak Oki, silakan Pak Oki. terdengar. Pak Mariana, sorry, Pak Mariana. Mas Suryo, kemarin itu kan advisor saya kan dia aktifnya pakai R tuh ya. Saya kira waktu itu saya akan belajar pakai R gitu kan untuk ngolah data. Tapi ternyata dia malah sekarang belakangan pakai matematika. Menurut Mas Suryo apa kira-kira kenapa ya? Maksudnya apa bedanya sih sebenarnya dari hal itu, pengolahan data apakah lebih mudah, apa namanya, di satu sisi bagian mananya, apa dikurangannya di mana gitu? Gimana menurut Hmm. Mas Suryo dari sendiri? Soalnya jadinya kemarin itu awalnya memang pakai R ya, cuman setelah itu beliau coba-coba di matematika, ternyata akhirnya apa namanya, kita jadi mainnya di matematika gitu kan. Ke R-nya sendiri jadi jadi nggak terlalu baik. Mungkin menurut saya nggak terlalu banyak digali ya kalau tadi lihat penjelasan Mas Suryo. Kira-kira eh, saya mau tahu insight dari Mas Suryo aja gini. Oh ya, sebelumnya thank you ya udah bisa hadir nih jauh-jauh ya dari Belanda ya katanya. Belanda. Ini Pak Oki kah? Ya Pak Mariana. Pak Mariana sekarang. Sehat-sehat Pak Oki. Ya, apa ya? Kadang kalau orang yang
ada banyak ya variabelnya yang mungkin ya apa namanya yang membuat seseorang beralih dari R ke um, software apapun itu gitu, either matematika, mungkin MATLAB, mungkin Julia, mungkin apa ya Stata dan sebagainya gitu. Tapi apa namanya yang saya tahu gitu orang-orang yang udah advance banget gitu, biasanya mereka berpindah dari R karena kan freeware. Jadi em, kadang ada batasan-batasan untuk melakukan pemodelan domain. Karena R ini dibuat untuk biasanya untuk pengolahan statistika. Jadi kalau untuk domain knowledge misalnya apa ya? Domain knowledge misalnya kayak saya kan demografi, saya kurang paham ya kalau fisika atau material seperti apa. Tapi kalau misalnya di demografi kayak gitu ada yang namanya pengolahan life table gitu untuk memprediksi seseorang itu tinggal di mana, lahir kapan dan seterusnya, maka dia akan diprediksikan akan meninggal kapan, kayak gitu gampangnya. Nah, itu menggunakan pemodelan-pemodelan demografi yang mana kalau misalnya di apa namanya di software-software yang emang dibuat untuk demografi maka akan tinggal manggil library aja gitu. Sedangkan kalau di R library-nya belum ada gitu. Jadi kita harus manual bikin fungsinya dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin itu salah satunya yang pertama. Nah, yang kedua kenapa beralih dari R minusnya juga adalah ada orang-orang kalau di negara maju banyak yang mereka concern terhadap data. Karena kan freeware ya, jadi ada takut gitu, mungkin ketakutan-ketakutan datanya aman nggak ya kalau kita olah pakai R dan sebagainya gitu. Karena kalau misalnya orang-orang yang udah mengolah big data sampai level individu di suatu negara gitu, itu kan bahaya ya kalau misalnya datanya bocor dan sebagainya gitu. Jadi em, alasan yang kedua itu gitu. Nah, kalau alasan yang ketiga mungkin terkait dengan karena fisika mungkin visualisasi. Soalnya sepaham saya R itu kurang kalau misalnya visualisasinya yang lebih dari 2 dimensi. Kalau yang kayak pemodelan 3 dimensi itu ada banyak batasan-batasan kalau di R gitu. Makanya kalau pemodelan event kayak spasial aja kadang terbatas gitu untuk mengolah SHP dan sebagainya untuk pengolahan spasial gitu. Jadi kalau untuk visualisasi menjadi keterbatasan untuk R sendiri. Nah, saya nggak tahu nih yang menjadi alasan apa namanya dosanya Prof. Oki itu apa nih gitu? Apakah ketiga itu atau mungkin alasan lain misalnya kayak kalau dibandingkan Julia gitu pasti lebih efisien dalam dalam pengolahan waktu atau mungkin matematika juga kayak gitu atau karena tadi kita harus masukin rumus-rumus sendiri jadi lebih lebih efisien kalau pakai matematika yang udah ada library-nya atau package-nya atau fungsinya seperti itu atau membutuhkan visualisasi tadi atau alasan lain saya kurang tahu gitu. Mungkin itu kali ya. Semoga menjawab Prof. Oki. Oke, Pak Oki, ada Oh iya, tambahan atau? terima kasih ya Mas Suryo. Oke, terima kasih Pak Oki. Eh, yang lain mungkin, apakah ada? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Mas Ferry. Eh, Oke, terima kasih, Pak. Mas Suryo, ini saya dari statistik juga. Cuman S1 saya bukan statistik, jadi statistik termasuk hal yang baru juga bagi saya. Saya mau tanya ini, Mas, eh, ada nggak rekomendasi eh, atau resource yang bisa eh, membantu kita untuk eh, menambah wawasan dalam artian kayak membangun project-project statistik gitu Mas. Ada nggak rekomendasi resource-nya? Kemudian yang kedua, selama Mas Suryo sebagai praktisi itu eh, skill apa sih atau core activity atau skill apa yang harus atau wajib dimiliki seorang sebelum terjun ke dunia praktisi sebagai ilmuwan data?
Kemudian apakah Mas Suryo bisa spill dikit training atau skill apa yang bakalan dibutuhkan bagi seorang yang ingin berkarir di bidang data? Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih. Ini resource-nya maksudnya apa ya? Apakah berupa platform atau buku atau apa? Dan tujuannya apa? Platform. Boleh. Misalnya kalau kita pengen kayak partisipasi dalam project yang bisa meng-upskill kemampuan kita di bidang data gitu, Mas. Apa ya? Aduh, sulit banget. Apa ya? Resource apa ya? Saya juga nggak tahu ya. Kalau misalnya tergantung kebutuhan sih ya jawabannya mungkin balik lagi ke Mas Ferry nih butuhnya apa gitu. Kalau misalnya butuhnya adalah berupa resource belajar dari orang yang ahlinya kayak gitu, ya berarti cari networking dong gitu, kenalan sama orang, keluar dari kamar, kolaborasi dengan ini dan itu dan seterusnya gitu. Kalau misalnya lebih kepada hard skill tentang statistiknya, mungkin bisa ditingkatkan lewat online learning. Sekarang udah banyak banget lah kayak DataChamp, IBM, maupun course online lain yang disediakan secara gratis maupun berbayar, teman-teman bisa ikut gitu untuk resource-resource-nya gitu. Kalau misalnya untuk berlatih terkait dengan penelitian, tergantung passion-nya lebih suka di apa nih, apakah teman-teman kayak ini untuk material kayak gitu atau suka di suatu domain tertentu misalnya biologi, bioinformatics, atau lebih suka ke statistik murni, pure statistics gitu. Misalnya penelitiannya di bidang apa, maka bergabung dengan komunitas itu adalah shortcut atau resource terdekat gitu yang bisa dilakukan gitu ya. Kayak forum ini juga tentunya tadi ada Mas Yuda dan kawan-kawan juga pasti kan memperdekat misalnya ada update-update ilmu terbaru gitu kan mungkin aja di-share di grup atau diceritakan dengan rekan-rekan satu grupnya dan seterusnya gitu. Begitupun kalau misalnya bergabung dengan komunitas-komunitas lain gitu. Kalau misalnya saya karena domain saya statistik dan domainnya adalah demografi, kependudukan, statistik kependudukan, ketenagakerjaan dan serumpunnya itu, maka saya bergabung dengan komunitas population gitu, komunitas statistik seperti itu. Sehingga akan ada update-update dari mereka untuk saya pelajari gitu tentang hal baru dan networking-nya gitu. Jadi tergantung Mas Ferry balik lagi jawabannya terkait dengan resource, lebih suka apa nih? Lebih suka dan butuhnya apa gitu. Apakah butuhnya soft skill yang spesifik tertentu atau hard skill atau apa? Yang ya itu. Jadi carinya tergantung, balik lagi jawabannya itu kali ya. Itu untuk yang pertama. Kalau yang kedua, tentang apa tadi pertanyaannya? Maaf, lupa. Oh ini Mas, trending atau skill yang yang benar-benar akan dibutuhkan, terutama bagi mereka yang pengen berkarir di bidang data nanti, gitu, Mas. Apa ya, tiga saya pernah bikin. Ini kemarin kebetulan masih ditanya sama teman, jadi saya jawab ada tiga hal yang dibutuhkan. Pertama terkait dengan literasi, terkait dengan data. Literasi data maksudnya bahwa, oh ternyata ada nih data sekunder yang bisa digunakan gitu. Simply misalnya saya tertarik dengan, apa ya, dengan energi baru terbarukan gitu misalnya. Tapi saya nggak ada literasi data terkait data di Indo, kira-kira ada apa aja ya terkait dengan itu gitu. Oh ternyata di kementerian ini punya data ini, oh di komunitas ini ternyata punya data ini. Itu adalah sebuah literasi data. Atau bahkan kayak, oh ternyata Google punya Earth Engine yang bisa menghasilkan remote sensing yang bisa kita gunakan secara free dan bisa menggambarkan energi baru terbarukan yang dilakukan di Indonesia. Sesimpel itu. Jadi yang pertama adalah literasi data, yaitu data di mana, datanya apa, bisa digunakan untuk seperti apa, dan dimanfaatkan seperti apa. Yang pertama data. Yang kedua adalah literasi digital, karena sekarang makin jago nih digitalisasi gitu. Jadi kita juga harus manfaatkan gitu. Kayak misalnya ini teman-teman di komunitas ini saya apresiasi banget juga salah satu peningkatan literasi digital gitu karena
mengenalkan, oh ini loh ternyata ada software namanya R, ada software namanya Julia atau bahasa pemrograman namanya Julia R dan sebagainya, yang mana kita bisa gunakan manfaatkan gitu. Kita kenalin dulu, yang penting tahu dulu, oh ada kayak gitu, oh bisa kayak gitu. Gitu. Nah itu adalah literasi digital. Atau kalau misalnya dalam data, mungkin dimulai dari softwarenya, penggunaannya seperti apa, pengolahannya seperti apa. Em, kemudian kayak, oh ternyata untuk integrate data ini dan integrate data itu bisa kita integrate dengan seperti apa, pengolahannya seperti apa, dan sebagainya. Jadi yang kedua adalah literasi digital. Kemudian yang ketiga mungkin literasi komunikasi, karena ini paling penting kalau kita punya data, kita punya riset, tapi kita nggak bisa mengkomunikasikannya dengan baik, sesuai segmentasi tujuan kita buat apa gitu kan. Jadi literasi komunikasi juga penting. Misalnya kita punya data yang mana harus disuarakan ke segmentasi atau ke kelompok atau ke kementerian atau ke instansi atau ke lembaga atau ke orang-orang dengan spesifik seperti apa, bahwa datanya ini seperti ini gitu, maka kita harus komunikasikan dengan baik juga gitu. Regardless di kerja dimanapun gitu, di industri, di birokrasi, di akademi, tentunya literasi komunikasi penting gitu. Kalau misalnya untuk akademi mungkin bisa dalam bentuk misalnya kayak jurnal, dalam konferensi dan sebagainya. Kalau birokrasi mungkin dalam bentuk laporan, dalam bentuk policy brief, dalam bentuk report dan sebagainya. Industri mungkin dalam bentuk kayak outputnya nanti seperti apa, milestone-nya seperti apa dan seterusnya gitu. Jadi 3 literasi tadi yang penting sih menurut saya sekarang: digital, data, dan komunikasi. Itu mungkin Mas Ferry. Oke Mas, terima kasih Mas. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Ferry dan terima kasih banyak atas Masya Allah jawaban luar biasa dari Mas Suryo ya. Mungkin nggak ada pertanyaan lagi ya dari teman-teman ya. Eh, karena juga waktunya juga sudah udah mulai mendekati duhur dan juga mungkin di Indonesia juga mulai sudah udah mulai adzan asar ya di sana ya. Iya, sudah ada. Jadi apa nama itu mungkin kalau nanti ada pertanyaan lagi bisa dikirimkan ke emailnya Mas Suryo, itu saya udah attach di chat ya. Jadi silahkan kalau mau pertanyaan lagi berkaitan mungkin kolaborasi juga bisa ditanyakan juga gitu ya. Insya Allah nanti kalau kita kolaborasi bisa ya Mas ya, kita komunikasikan Mas ya. Gas-gas, Ya, monggo. insya Allah. Intinya jazakallah khair Mas Suryo atas apa namanya itu pemaparan yang luar biasa hari ini. Dan terima kasih kawan-kawan semua yang berkenan hadir dan apa namanya itu meramaikan forum kita pada hari ini. Insya Allah untuk kedepannya nanti akan ada forum-forum lanjutan yang akan insya Allah bermanfaat buat teman-teman semuanya. Semoga nanti juga bisa apa namanya itu dari forum ini kita bisa munculkan kolaborasi-kolaborasi yang bermanfaat ke depannya. Insya Allah. eh Mungkin itu aja Mas Suryo. Jazakallah Siap. khair. Mungkin ada kata-kata Oh ya, penutup Mas? Atau cukup? semangat teman-teman. Semoga dimudahkan dalam kebaikan. Amin, amin, amin. Dan mohon maaf Mas, saya nggak bisa ngasih apa-apa Mas. Hanya bisa ngasih terima Ya, kasih banyak. Jazakallah khair. Dan mohon ya. maaf mengganggu waktunya. Mungkin di sela-sela kesibukannya, tapi masih berkenan untuk memberikan apa namanya itu ilmu bagi kita semuanya. Ini hal yang sangat luar biasa yang patut kita apresiasi gitu ya, Mas Suryo ya, alumni kita, alumni yang sangat apa namanya itu apa ya, baik sekali bagi kita semuanya. Semoga kita bisa mengikuti jejak beliau gitu nanti insya Allah. Oke, baik mungkin sampai sini aja Mas Oke, pertemuan kita hari ini. Saya Heri siap. sebagai moderator ya, moderator dadakan hari ini. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah diundang teman-teman, sehat-sehat semua. Saya Liv ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Lutfi, halo Pak Lutfi. Oh, ada Bang. Oh, kelihatannya.